Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Afifah Syifaul Ummah, Ariski Latifur Rasyidin, dan saya sendiri Leliana Dwi Oktavia. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kode Richardson 20. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai definisi kode Richardson 20. Kode Richardson 20 atau biasa disebut KR20 merupakan rumus yang dikembangkan oleh Coder dan Richardson pada tahun 1937. Nama lain dari rumus ini adalah koefisien alpha 20 atau A20. Koefisien alpha dan formula-formula Coder Richardson semua merupakan batas bawah reliabilitas dan merupakan underestimate terhadap reliabilitas murni atau reliabilitas yang sebenarnya. Beberapa teori menyatakan bahwa teknik estimasi reliabilitas dengan rumus KR20 akan menghasilkan estimasi reliabilitas yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan teknik estimasi reliabilitas dengan rumus KR21. Terdapat perbedaan koefisien reliabilitas antar teknik estimasi reliabilitas walaupun digunakan pada data yang sama. Jika koefisien estimasi reliabilitas yang dihasilkan oleh tiap teknik berbeda, maka kemungkinan nilai SEM berdasarkan tiap koefisien reliabilitasnya juga berbeda. Nah, formula KR20 ini dapat diterapkan pada instrumen yang mempunyai data skor dikotomi dari tes yang seolah-olah dibagi menjadi belahan sebanyak butir yang dimiliki. Reliabilitas mempermasalahkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Penentuan koefisien reliabilitas instrumen untuk skor butir dikotomi digunakan rumus KR20, sedang untuk skor politomi digunakan rumus alpha. Kemudian interpretasi terhadap koefisien reliabilitas merupakan interpretasi relatif yang artinya tidak ada batasan mutlak yang menunjukkan berapa angka koefisien minimal yang harus dicapai agar suatu pengukuran dapat disebut reliable. Selanjutnya, waktu penggunaan kode Richardson 20. Metode kode Richardson 20 ini digunakan apabila kesulitan memenuhi persyaratan ada metode belah dua. Metode KR20 digunakan pada data dikotomus, data yang secara sederhana apabila benar mendapat poin 1 dan salah mendapatkan poin 0. Kemudian apabila peneliti memiliki instrumen dengan jumlah butir pertanyaan ganjil, maka peneliti tersebut tidak mungkin menggunakan teknik belah dua untuk pengujian reliabilitasnya. Nah, untuk itu, maka peneliti dapat menggunakan rumus KR20. Coder dan Richardson mengembangkan metode baru untuk mengestimasi reliabilitas tes berdasarkan statistik butir. Coder dan Richardson memilah tes yang terdiri dari N butir menjadi N bagian yang masing-masing terdiri dari satu butir. Coder dan Richardson mengasumsikan bahwa butir-butir tes memiliki satu faktor persekutuan. Dengan kata lain, butir-butir tes harus paralel. Formula dasar dari reliabilitas Coder dan Richardson populer dengan sebutan formula atau rumus KR20. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Syifaul Ummah dengan NIM 208180002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lelia ini mengenai rumus Coder Richardson 20. Silakan disimak. Yang selanjutnya yaitu rumus Coder Richardson 20 atau biasa dikenal dengan rumus KR20. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut dengan koefisien reliable, di mana kisarannya antara 0 sampai 1.
Metode KR20 merupakan koefisien variabel yang dapat menggambarkan variasi dari item-item untuk jawaban benar atau salah yang diberi skor 0 atau 1. Adapun rumus KR20 yaitu R sama dengan N dibagi N plus 1 ditambah S kuadrat dikurangi sigma PQ dibagi S kuadrat, dengan keterangan R merupakan koefisien variabilitas tes, N merupakan jumlah item, P untuk proporsi subjek yang menjawab item dengan benar, dan Q proporsi subjek yang menjawab item dengan salah, atau bisa dicari dengan 1 dikurangi P, sedangkan S kuadrat merupakan varians skor. Adapun cara menggunakan rumus KR20 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat tabel analisis butir tanpa harus dikelompokkan menjadi nomor ganjil dan genap. Yang kedua, menghitung proporsi yang menjawab benar dan yang menjawab salah pada masing-masing item atau masing-masing butir dalam tabel analisis. Yang ketiga, mengalihkan proporsi yang menjawab benar dan yang menjawab salah. Yang keempat yaitu mencari varians. Varians ini merupakan standar deviasi yang dikuadratkan dari skor total. Yang kelima, menghitung reliabilitas tes dengan menggunakan rumus KR20. Rumusnya seperti yang saya jelaskan di atas. Adapun setelah mengetahui reliabilitas atau setelah didapat angka dari rumus, untuk menentukan apakah soal tersebut reliabel atau tidak, dapat menggunakan kriteria korelasi seperti pada tabel berikut, yaitu 0,800 sampai 1000 itu kriterianya sangat tinggi, 0,600 sampai 0,800 kriteria tinggi, 0,400 sampai 0,600 itu cukup, 0,200 sampai 0,400 kategori rendah, dan 0,0 sampai 0,200 dikategorikan sangat rendah. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam contoh soal dan penyelesaiannya yang dijelaskan oleh Mas Ariski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu poin yang terakhir, yaitu contoh kasus penyelesaian analisis rehabilitasi butir soal dengan metode Kuder-Richardson KR20. Adapun formula rumus KR20 adalah sebagai berikut, bisa dilihat di RPP maupun di makalah kami. Dari kelompok 5, RKR20 sama dengan koefisien kolerasi dengan KR20. K jumlah butir soal. B properti jawaban benar pada butir ketertentuan. Q proposal jawaban salah pada butir tertentu. S2 varian skor total. Untuk menghitung harga P dan Q sama dengan yang telah diuraikan pada pembahasan variabilitas butir instrumen berikut. Dan contoh dari hasil penilaian bidang ilmu pengetahuan sosial bisa dilihat di makalah maupun di RPP. Dari kelompok 5 selanjutnya yaitu proses penghitungan juga sama, bisa dilihat di RPP maupun makalah. Seperti slide yang terakhir di RPP maupun di makalah halaman 7. Dan kesimpulannya, koefisien kolerasi berada antara 0 sampai 1. Sesuai instrumen penilaian dikatakan reliable jika koefisien korelasinya lebih dari 0,6, maka tinggi korelasi maka regulasi instrumen tersebut, dan sebaliknya instrumen penilaian yang
kita jadikan contoh termasuk kategori instrumen yang kurang baik karena tidak reliable. Untuk menjadikan instrumen tersebut reliable, maka validitas butir yang tidak baik dibuang atau diganti. Instrumen yang valid pasti reliable, tetapi instrumen yang reliable belum tentu valid, dan sebaliknya. Dari kelompok 5 kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.